Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa Allahumma ajil sholli ala farajahum. Muhammad wa ali Muhammad. Hai, Barayang Ngangon Sadayana, bertemu lagi dengan saya, Kang Syahrul dalam program Ngangon Yuk, Ngawangkong on YouTube. Yuk. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang menarik banget. Ini mengenai agama dan kekuasaan. Nah, subjudulnya adalah haruskah Islam mengatur negara? Nah, kalau kita tarik pertanyaan yang paling mendasar dalam hidup manusia, itu sebenarnya siapa sih yang paling berhak dalam mengatur kehidupan kita? Apakah manusia dengan akal dan seluruh kesepakatannya, atau Tuhan dengan kebenaran yang diyakini secara mutlak? Nah, sejak dulu dua hal ini selalu berjalan berdampingan, kadang selaras, tapi sering juga bertabrakan. Dalam Islam, pertanyaan ini semakin menjadi menarik. Apakah agama cukup menjadi pedoman untuk pribadi, atau justru harus menjadi sistem dalam mengatur sebuah negara? Hari ini, kita tidak akan membahas siapa yang paling benar, tetapi mencoba memahami bagaimana agama dan kekuasaan saling berhubungan. Dan mungkin di akhir obrolan ini nanti, kita semua akan melihat dunia dengan cara yang sedikit berbeda. Itu ya, untuk Barayangon semua. Alhamdulillah hari ini sudah bersama saya seorang ustadz yang menempuh pendidikan di Irak selama 5 tahun. Nah, sekarang beliau ini sedang menempuh pendidikan S2 di UIN Sunan Gunung Jati di jurusan ilmu hadis. Mungkin dengan perspektif keilmuan yang mungkin jarang kita dengar langsung nih di Indonesia tentang pemahaman beliau. Nah, perkenalkan Ustadz Fatwa Muhammad. Nah, Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Nah, terima kasih sudah hadir Ustadz. Ini sebuah kehormatan karena kita bisa ngobrol dengan santai di podcast ini. Tapi insya Allah obrolan ini pasti berbobot ya Ustadz ya. Insyaallah. Alhamdulillah, amin. Semuanya, Baraya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari yang paling dasar, Ustaz. Dalam pandangan Islam sendiri, apakah agama itu memang ditujukan untuk mengatur negara atau lebih ke kehidupan individu? Nah, ya, alhamdulillah ya. Kita sekarang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk sharing ya di podcast channel Arido ini. Dan ini adalah suatu kehormatan ya bagi saya untuk bisa berbagi dalam tema yang tadi antum katakan seperti itu. Insya Allah kita akan jawab ya satu persatu, kita akan jawab sedikit demi sedikit dan insya Allah nanti kita akan mendapatkan ibroh, ya, akan mendapatkan suatu pelajaran bagi kita ya umumnya buat kita semua ya, dan insya Allah ya Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu di dalam kehidupan kita, sesuatu yang baik dan sesuatu yang ada manfaatnya insya Allah. Tema ya yang barusan antum katakan bahwa ketika kita melihat di semua negara yang berada di dunia ini ya, itu tidak ada satu negara pun yang dimana betul-betul ya basicnya itu, dasarnya itu menerapkan 100% ajaran agama Islam, ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita melihat contohnya saja di negara kita sendiri, ya di negara Republik Indonesia, ya, yang dimana negara Indonesia ini ya dengan berbagai suku, dengan berbagai budaya gitu kan, itu tidak ada ya yang mengaturnya itu ya, peraturan-peraturannya itu ya berdasarkan syariat Islam, itu tidak ada. Akan tetapi ya kalau kita melihat ya ajaran agama Islam itu sendiri ya, nilai-nilai ajaran agama Islam itu sendiri
ya alhamdulillah gitu kan, sebagian besarnya di negara Republik Indonesia ya setidaknya sudah menerapkan gitu kan. Salah satu contohnya bahwa warga-warga negara Indonesia itu menginginkan pemimpinnya supaya berlaku adil, menginginkan pemimpinnya ya menjadi contoh yang baik untuk warganya, dan itu adalah nilai-nilai ajaran Islam. Dan ini sudah tertera dalam ayat Al-Qur'an ya, bahwa ya sesungguhnya ya agama Allah ya inna dinna indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama Allah itu adalah Islam. Dalam berarti apa? Dalam berarti Islam di sini bukan berarti Islam agama Islam gitu kan. Tapi apa? Tapi adalah eh, orang-orang yang menjelma atau orang-orang yang memperlakukan dirinya seperti ajaran Islam, seperti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gitu kan, bahwa agama Islam itu bukan hanya untuk bermanfaat kepada individual manusia, enggak. Ya, akan tetapi apa? Akan tetapi ya, ajaran agama Islam itu diperuntukkan untuk dirinya dan juga untuk apa? Untuk sosial. Makanya ada yang disebut dengan apa namanya? Ibadah syakhsiyah dan juga ada ibadah ijtimaiyah. Ada yang disebut dengan ibadah secara individual, ada juga ibadah secara sosial. Ya. Dan kemudian ada yang lain yang mengatakan apa? Kita ini harus baik hablu minallah dan juga hablu minannas, seperti ya. itu. Nah kemudian ya kan kita ini harus perlu tahu nih Kang Syahrul ya kan, apa bahwa kita ini tidak bisa hidup sendirian. Kita ini mau dimanapun, mau kapanpun pasti akan berinteraksi dengan orang lain. Ini disebut dengan ibadah sosial, seperti itu. Ya, nah menarik nih tadi ketika dikatakan bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang menerapkan aturan Islam secara sepenuhnya, 100% ya. Nah, kalau kita lihat sekarang fenomena yang lagi ini ya, yang lagi ramai dibicarakan ya, itu Iran. Nah, Iran berani mengklaim dirinya bahwa Iran Republik Islam Iran. Nah, gimana itu, Ustaz? Nah, iya. Setahu saya, ya kan, banyak apa namanya yang telah dilakukan oleh Republik Islam Iran, gitu kan. Banyak sekali nilai-nilai keislaman yang sudah diterapkan, sangat banyak sekali. Ya kan? Akan tetapi kalau misalkan contohnya kita ingin betul-betul menerapkan ajaran 100% murni ajaran agama Islam gitu kan. Salah satu contohnya di dalam ayat Al-Qur'an mengatakan apa? Ketika ada orang yang apa namanya mencuri, maka apa? Maka potonglah tangannya. Ya kan? Kalau ingin melihat pada syariat agama Islam. Akan tetapi ya karena mungkin zaman sekarang modern gitu kan. Mungkin zaman sekarang berbeda dengan zaman yang lalu ya kan. Nah, makanya kalau Ana melihat dalam pendapat Ana pribadi bahwa Republik Islam Iran ya kan itu sudah betul-betul menerapkan ajaran Islam dengan baik seperti itu, tapi tidak sepenuhnya. Tidak 100% ya? Tidak 100%, Oke, betul. baik. Nah, sekarang berarti kalau gitu bisa kita lihat, nah Islam itu tadi kalau kita lihat menerapkan syariat itu mungkin dari sisi ibadah ya mungkin ya. Dan tetapi ada aspek kehidupan juga yang lebih luas. Betul kan dalam penerapannya ya. Ya tadi yang seperti antum katakan dari aspek sosial dan lain sebagainya. Nah, bagaimana peran Islam di sini nih dalam mengatur ibadah tetapi di sisi lain mengatur juga kehidupan yang lebih luas. Betul, iya. Jadi di dalam ajaran Islam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya supaya kita menjadi orang yang dimana untuk bermanfaat buat dirinya dan juga buat orang lain. Kita sering mendengar hadis ya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau pernah mengatakan bahwa khairun nas yanfa'uhum linnas.
sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk yang lainnya. Manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya. Kalau kita melihat dalam teks hadis tersebut, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ada yang disebut dengan bentuk sosial, Oke. yang dimana diri kita ini, ya, manfaat diri kita ini bukan untuk diri kita sendiri. Oke. Tetapi apa? Tetapi justru Rasulullah mengatakan kalau kita ingin menjadi manusia lebih baik, ya kan? Maka apa? Maka jadikanlah diri kita ini untuk bermanfaat untuk orang lain. Iya. Ketika kita berbicara tentang bermanfaat untuk orang lain, berarti kita berbicara tentang sosial, Oke. ya kan? Dan ini selalu ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini selalu ditanamkan oleh Sayyidul Wujud. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah suatu tajallinya dari Allah Subhanahu wa taala, disebut Betul. dengan khatamun nabiyyin, ya kan? Nah, Betul. inilah yang disebut dengan poros suatu kehidupan, ya kan? Yang disebut kalau misalkan Ana pernah membaca di dalam di dalam kitab Mula Sadra, ya kan? Mengatakan ada yang disebut dengan harokatul jauh hariyah, suatu pergerakan menuju kesempurnaan. Ketika kita berbicara tentang pergerakan, ya kan, menuju kesempurnaan berarti Iya. kita berbicara tentang sosial, yang dimana kita tidak tahu menjadi tahu, yang dimana kita tidak bisa menjadi bisa, Baik. yang dimana kita hanya mencakupi sedikit bisa mencakupi lebih banyak. Itu berbicara apa? Itu berbicara tentang sosial. Berarti apa? Berarti agama Islam itu sangat mengatur supaya diri kita ini menuju kebaikan. Agama Islam mengatur diri kita ini untuk menuju kesempurnaan dengan langkah apa? Dengan langkah sosial. Baik. Seperti itu. Nah, ketika tadi ini jadi lebih menarik nih, ya, dari awal memang kita berbicara asalnya bahwa agama itu mengatur individu. Tapi ternyata berkembang harus mengatur aspek sosial juga, Betul, ya. ahsan. Nah, ketika kita berbicara masalah aspek sosial, itu berarti ada dimensi-dimensi yang memang itu harus diatur. Nah, ya Betul, kan, ketika berbicara pengaturan seluruh dimensi yang kaitannya dengan sosial, betul. berarti di situ tidak terlepas dengan istilah politik. Betul, Ya, karena dalam mengatur sebuah masyarakat, berarti di situ ya secara harfiahnya itu definisi dari politik, betul, betul kan? Nah, politik ini itu pun tidak terlepas dari sistem negara betul, atau kekuasaan. betul. Nah, bagaimana nih pandangan politik dalam Islam, Tad? Oke. Ini kalau berbicara politik ya, sebenarnya bukan porsi saya untuk menjelaskan mengenai politik. Tipis-tipis aja, Tipis-tipis aja tipis-tipis ya. aja dalam yang Jadi secara ininya lah ya, secara definisi dasarnya lah gitu ya, oke, pengertian oke. dasarnya lah. Setahu Ana ya. Jadi politik itu kan istilah lainnya adalah suatu organisasi Oke. menurut Ana. Ya. Suatu orang-orang yang berkumpul menjadi satu bendera. Ya kan? Oke. Kalau kita melihat juga apa yang disebut dengan organisasi, organisasi itu bisa dikatakan orang ketika Ana sama Antum nih berbicara berdua, kemudian apa? Berdua saling komunikasi, saling berbicara, ini juga yang disebut dengan organisasi. Betul. Ini juga yang disebut dengan politik, Betul. ya kan? Kita menentukan, kita membuat suatu kesepakatan, Betul. ya kan? Nah, itu yang Ana tahu mengenai dasar yang disebut dengan politik atau disebut juga dengan organisasi seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan politik Islam? Ini kalau Ana pernah baca dalam sejarah kisahnya Nabi Muhammad, sejarah dalam kisahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian sejarahnya Al-Imamul Husain salamullahi alaih, ya kan? Yang dimana estafet dari Nabi Muhammad, kemudian Imam Ali, kemudian kepada Imam Hasan, kemudian kepada Imam Husain, ini tidak terlepas dalam politik Islam. Oke. Ujung tombaknya apa? Yang Anda ketahui, ya, sampai sekarang ketika berbicara tentang pengorbanan Al-Imamul Husain salamullahi alaih, ya kan? Al-Imamul Husain salamullahi alaih ketika waktu itu di bulan Rajab, tanggal 28 Rajab,
keluar dari rumahnya dari Madinah, dari Madinah menuju mana? Menuju Karbala. Untuk apa? Untuk memerangi suatu kezaliman. Berarti politik Islam mengajarkan bahwa bahkan Al-Imamul Hasan salamullahi alaihi mengatakan apa? Ya, Al-Imamul Hasan salamullahi alaihi mengatakan diriku ini, aku ini keluar untuk apa? Untuk mendirikan untuk menegakkan bendera panji Nabi Muhammad, kakeknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Politik Islam yang Anda ketahui apa? Ketika kita sudah memiliki organisasi, kumpulan atau disebut dengan politik, maka apa? Maka di dalamnya harus ada yang dimana apa? Yang dimana yang disebut menjunjung keadilan. Yang dimana menjunjung keadilan ini adalah memerangi suatu kezaliman. Itulah yang disebut dengan politik Islam. Yang Anda ketahui. Meskipun Anda bukan basicnya untuk berbicara tentang politik Islam yang antum juga kan tadi tahu bahwa Anda ini ambil jurusan ilmu hadis seperti itu. Betul ya. Nah ini kan kita dari tadi sepakat kita bahasannya ini tipis-tipis aja. Karena kan ini baru permulaan nih, belum iya betul, baru permulaan. Nah jadi tadi antum bilang ini udah disinggung-singgung nih sedikit ketika saya tadi berbicara menanyakan tentang politik dalam Islam. Nah ternyata antum sudah menyinggung ke sisi kepemimpinan nih. Tuh. Ya, kepemimpinan dalam Islam itu ada yang tadi antum katakan estafet kepemimpinan dari mulai Rasulullah turun ke Imam Ali bin Abi Thalib, lalu turun ke Imam Hasan, ke Imam Husain dan seterusnya. Nah, dalam sejarah Islam ini ada berbagai pandangan terkait kepemimpinan. Nah, kita tidak akan berbicara kepemimpinan yang seperti kepemimpinan yang mana nih yang dianggap atau yang diyakini yang benar. Kita tidak berbicara itu. Tapi yang sekarang kita akan bicarakan itu adalah menurut yang antum pelajari atau menurut sisi keilmuan antum nih tadi dari sisi ilmu hadis atau apapun itu, dari yang antum pelajari, apa sih yang menjadi kriteria utama untuk menjadi seorang pemimpin dalam Islam? Jadi kita ini akan berbicara mengenai pemimpin yang ideal ya. Betul. Pemimpin yang bisa dibilang bijaksana. Betul. Bisa dibilang menjunjung keadilan, memerangi kezaliman, Ini adalah salah satu PR buat kita, gitu kan. Boleh saja orang-orang mengartikan dan juga mendefinisikan mengenai pemimpin, Di dalam Al-Quran juga sudah tertera, Bismillahirrahmanirrahim, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ulil amri di situ juga sudah banyak orang-orang yang menafsirkan seperti itu. Kemudian di dalam yang hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan man mata walam ya'rif imami zamanihi mata maitatan jahiliyah. Barang siapa orang yang meninggal tidak mengenal imam di zamannya, maka dia akan meninggal seperti orang jahiliyah. Itu sangat banyak sekali mengenai masalah kepemimpinan. Kalau kita melihat dalam keyakinan kita, dalam mazhab Ahlul Bait, di dalam dasar agama, di dalam pokok agama yang disebut dengan usuluddin, itu ada yang disebut dengan ma'rifatul imamah. Jadi secara sekilas, Anda kasih tahu dulu bahwa ma'rifatul imamah adalah pondasi dalam agama. Yang dimana pondasi dalam agama ini tidak boleh dilepaskan. Jadi kalau kita ulang sedikit biar yang lain, yang baraya yang lain supaya tahu juga bahwa di mazhab Ahlul Bait, di mazhab Syiah Itsna Asyariyah, usuluddinnya itu atau yang disebut dengan rukun imannya itu terdiri ada 5.
ya kan, ma'rifatullah, ma'rifatun nubuwah, ya kan, ma'rifatul adal, ma'rifatul imamah, sama ma'rifatul ma'ad. Seperti itu. Dan ma'rifatul imamah ini, ya kan, ma'rifah atau keyakinan terhadap para imam itu dimasukkan ke dalam usuluddin. Kenapa? Berarti ini berbicara tentang agama lagi, berbicara tentang keimanan lagi. Bahwa kalau kita melihat setiap individu manusia itu tidak akan terlepas secara fitrah maupun secara akal, itu tidak bisa terlepas dari seorang pemimpin. Yakin dan yakin. Betul. Karena di dalam diri manusia itu akan mencari siapa sih pemimpin anak. Siapa sih pemimpin kita ini? Dan setiap individu manusia akan mencari pemimpin yang terbaik pada masa hidupnya. Mustahil dia akan mencari pemimpin yang dimana selalu melakukan kezaliman. Enggak. Ya kan? Pasti akan mencari pemimpin yang terbaik dari yang terbaik. Seperti itu. Makanya di dalam mazhab Ahlul Bait itu dimasukkan pembahasan tentang ma'rifatul imamah. Dimasukkan dalam agama, pondasi agama. Nah, sekarang di zaman sekarang, ya kan, kalau kita melihat mazhab Ahlul Bait yang dimana meyakini bahwa imam yang sekarang adalah Al-Imamul Mahdi salamullahi alaih yang dighaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Terus lintas kita harus kepada siapa? Karena secara fitrah dan secara akal mustahil kita terlepas atau jauh, ya kan, dari seorang imam. Dari seorang pemimpin. Oke. Nah, kita akan melihat, ya kan, bahwa orang-orang akan menginginkan pemimpin yang bisa berlaku adil. Dan orang-orang tidak mau menginginkan pemimpin yang dimana melakukan suatu kezaliman. Jadi kalau tadi antum bilang bahas politik, ya kan, kalau kita bertanya kepada individu manusia, bahkan orang awam, ya kan, ketika Anda mengatakan atau bertanya misalkan, tahu nggak misalkan Presiden Amerika sekarang, ya kan, Donald Trump, pasti apa? Pasti akan mencela. Meskipun orang awam. Kenapa? Karena tahu meskipun dia hanya mendengar saja tanpa melihat berita fixnya seperti apa, ya kan? Dia akan mencela, akan melaknatnya. Kenapa? Karena Donald Trump sebagai pemimpin negara Amerika itu melakukan suatu kezaliman, bukan melakukan suatu keadilan. Sekarang kita bisa lihat kok di media sosial, berjuta-juta orang itu mendemo, puluhan juta mendemo, warganya sendiri mendemo kok. Kenapa? Karena tidak menjunjung keadilan. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat siapa sih yang ideal sekarang pemimpin, itu ya kalau kalau anak pribadi gitu kan, kalau melihat kemarin gitu kan, akhir tahun di 2025 kita masih bisa melihat, kita masih bisa satu zaman, satu dunia dengan pemimpin yang penuh kasih sayang, pemimpin yang penuh menjunjung keadilan, yaitu Ayatullah Syahid, ya kan, Sayyid Ali Khamenei, ya kan, Quddisa Sirruh, seperti itu. Itu adalah pemimpin yang dimana kita merasa tenang, merasa adem, nyaman. Kenapa? Ya karena kita melihatnya langsung. Berita-berita kita membacanya dan yang lain sebagainya. Orang-orang akan merindukan sosok beliau ini. Dan alhamdulillah, ya kan, karena di Iran itu basicnya, ya kan, mazhab Syiah Ahlul Bait, ya kan, Isna Asyariyah, langsung ada penggantinya yaitu Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei, seperti itu. Nah, itu menarik juga nih, menariknya bahwa kriteria utama sebagai seorang pemimpin dalam Islam yang tadi utamanya adalah yang menjunjung tinggi keadilan. Ya ini sedikit intermezzo aja ya. Kalau kita lihat dalam misalnya nih ada sekumpulan penjahat, ya. Lalu dari sekumpulan penjahat ini ada satu orang pimpinan. Ya ketika mereka anggaplah merampok sebuah bank. Lalu
hasilnya itu tidak dibagi rata. Kalau kita bagi rata itu kan ya dalam konteks umum ya, definisi adil itu Betul, adalah rata ya. betul, betul. Nah, ini sebagai pimpinan penjahat ketika membagi si A 10, misalnya hasilnya si B 20, 30, ini pasti akan protes. Kenapa? Wah, pemimpin saya tidak adil. Padahal itu seorang penjahat. Artinya dalam kumpulan seorang penjahat pun membutuhkan kriteria pemimpin yang adil. Ya Betul, betul kan? betul. Nah, ya ini juga Itu betul. Apalagi dalam iya, sebuah karena itu kan negara. fitrah. Tadi Anda udah mengatakan itu Betul. fitrah dan akal Nah, pun juga akan mengatakan seperti itu. ya, Dalam berbicara dalam apa namanya, sesuatu yang tidak baik yang antum tadi contohkan, iya, ya kan, ketika tidak tidak dibagi dengan rata, itu akan memberontak dirinya. betul. Nah, Padahal itu gini kan sesuatu yang tidak iya, baik. amun cek Asik. bahasa Sundana menang geuningan pemimpin teh jiga nu kieu cenah, urang geus hapot-hapotan meureun nya, Ya, gitu kan, gawe tapi diberenangan sakieu gitu ya, kan, teu adil gitu kan. Itu adalah suatu pemberontakan diri, betul. Nah, gitu. berarti kan sebagai seorang pemimpin ini bukan hanya harus memiliki kemampuan memimpin, nah tadi secara teknis, tapi harus ada juga aspek moral, ya tadi, dan spiritual yang sangat kuat, betul nggak? Tuh, Ya, jadi, nah kalau sekarang kita loncat sedikit, kita geser ke konteks dunia yang modern. Ya, nah dunia modern ini sekarang ada banyak negara yang menganut sistem sekuler, artinya agama itu dipisahkan dari sistem negara. Itu sistem sekularisme. Bahkan ini banyak ya, mungkin hampir 95% lebih semua seperti itu. Ya, bahwa agama ya agama, sistem negara gitu kan, demokratis, ya kerajaan dan lain sebagainya, komunis dan sebagainya. Nah, sementara yang dibutuhkan atau misalnya yang mewakili, mohon maaf bukan yang dibutuhkan, tapi yang mewakili ya salah satunya bisa merepresentasikan negara yang menganut sistem agama itu sementara ini mungkin hanya Iran. Ya. Nah, menurut Ustadz nih, apa tantangan terbesar ketika nilai-nilai agama ini ingin diterapkan dalam sistem sekular tadi? mhm, Kan kalau tadi sistem Iran, karena memang sudah jelas ya, berusaha untuk, bukan berusaha ya, hampir seluruhnya meskipun tidak 100% ya, tadi di awal kita bahas, tidak 100%, tetapi itu sudah hampir keseluruhan menerapkan sistem keislaman ya. mmm, Nah, tantangannya sekarang untuk negara-negara yang sekuler tadi, yang memisahkan antara sistem agama dan sistem negara, nilai-nilai ketika nilai-nilai agama ingin diterapkan dalam sistem seperti ini, tantangannya apa sih? oke. Iya emang, apa namanya, seperti negara-negara barat ya kan, negara-negara Eropa lah contohnya, yang di mana memisahkan antara, suatu agama dengan sistem negara, gitu kan. Padahal kalau menurut ana pribadi, bahwa tidak mungkin 100% ya kan, sistem negara itu tidak ada nilai-nilai agamanya, itu mustahil. Meskipun orang-orang mengatakan bahwa ya sistem negara ya kan, kemudian keyakinan-keyakinan atau agama-agama. Kalau menurut anda pribadi, ndak ada seperti itu. Hmm, Ada mungkin sedikit saja yang dimana sistem negara itu yang dimana nilainya itu ada agamanya. Entah itu agama Islam, entah itu agama Nasrani, entah itu agama Yahudi, ya kan. Jadi yang disebut dengan sekuler itu ya kalau benar-benar dipisahkan itu kalau menurut ya, Anda enggak bisa. Karena kenapa? Karena kita ini harus tahu bahwa ya kan manusia itu yang kita yakini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dari segalanya, ya kan? Dan manusia tidak bisa terlepas dari sistem, ya kan? Ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka itu secara fitrah itu tidak bisa, ya kan? Tidak bisa terlepas dari nilai agama, sistem hmm, negara dimanapun kalau menurut anak pribadi. Contohnya misalkan
sekarang apa namanya? Mana? Negara-negara negara-negara Cina contohnya Ya. gitu kan, yang disebut dengan negara komunis, ya kan? Yang di mana ana juga nggak tahu ini negara Cina ini basicnya maksudnya menjunjung tinggi nilai apa gitu kan. Kalau misalkan di Amerika kan kebanyakan orang-orang agama Nasrani gitu kan, waktu Ya. kita bisa melihat ya kan, Ya. kumpulan-kumpulan penelitian dan sebagainya gitu kan. Ini misalkan negeri Cina yang di mana contohnya berbeda, misalkan sistem negaranya itu tidak ada campur tangannya dengan suatu keyakinan. Tapi kalau menurut anak ketika kita melihat negara Cina itu ada nilai-nilai yang di mana apa namanya mereka menjunjung tinggi tentang keagamaan seperti itu. Itu kalau menurut anak pribadi gitu kan. Nah, sekarang bagaimana cara menghadapi ya kan di era zaman sekarang ya kan di zaman sekarang ini ya kan mengenai negara-negara yang di mana apa namanya tadi barusan Negara-negara sekuler. negara-negara sekuler gitu Betul. kan. Bagaimana caranya ya kan? Ya, agar kita dari negara sekuler ini tetapi masih tetap bisa kita menyusupkan nilai-nilai agama. Oke, Karena kan dalam praktik kesehariannya sepertinya tadi seperti antum bilang ya, idealnya memang harus seperti itu. betul, Agama apapun itu sebetulnya ya kan, betul, kita berbicara kalau misalnya secara globalnya seperti itu gitu kan. betul, Karena betul. tidak akan terlepas menurut antum tadi kan tidak akan Iya, terlepas dari nilai-nilai iya. agama. Nah, kalau menurut anak pribadi bahwa orang-orang ini eh karena kita kalau misalkan kita berbicara negara kan terlalu luas ya kan. Ya, Dan negara itu kan dibentuk oleh warga-warganya ya ya, kan. Warganya banyak, membuat kesepakatan, membuat suatu negara. ya. Berarti ini akan berbicara dan akan kembali lagi pada warga-warganya tersendiri. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ya caranya ketika kita apa namanya disodorkan untuk dikasih pertanyaan seperti itu kalau menurut anak pribadi bahwa kita ini harus apa namanya orang-orang yang beragama apalagi orang-orang yang beragama Islam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus membuktikan, harus memberikan contoh ya kan entah itu lewat media sosial entah itu lewat perkataan entah itu lewat perbuatan dan yang lain sebagainya ya kan ketika kita memberi contoh yang baik akan berdampak kepada lingkungan kita Hmm. ketika lingkungan kita memberikan contoh yang baik akan berdampak kepada lingkungan yang lebih luas ketika lingkungan yang lebih luas ini memberikan contoh yang baik itu akan berdampak kepada negara kita. Yang tadi antum katakan salah satu contohnya adalah negara Republik Islam. Itu bermula dari mana? Bermula dari individu-individu masing-masing. Betul, betul. Ya kan? Membuat apa namanya? Bergerak kebaikan menuju kebaikan, ya, membuat perkumpulan yang baik, membicarakan sesuatu yang baik. Antum juga tahu, ana juga tahu negara Iran yang diboikot sudah puluhan tahun. Ya, Akan tetapi negaranya maju. betul, Negara yang bisa menentang satu-satunya negara yang bisa menentang kezoliman. betul, Satu-satunya negara yang bisa menentang negara yang besar yang disebut dengan adidaya yang disebut dengan penguasa dunia. betul. Negara Iran. Dari mana awalnya? Itu dari individu-individu. Iran itu sudah memberikan contoh yang baik, negara Iran ini sudah memberikan contoh yang baik kepada warga-warga negara yang lain. Ya. Makanya kita lihat di Spanyol. Makanya kita lihat warga Amerika. Makanya kita melihat warga India, Pakistan, Yaman, Irak, dan yang lain sebagainya. Semuanya ingin menjadi orang yang baik. Dari Betul. mana mereka mendapatkan apa Haroroh mendapatkan semangat seperti itu dari individu orang-orang dari Iran. Hasan. Nah, harusnya juga kita seperti itu. Betul, betul. Kita jadikan negara Iran ini ya contoh yang baik. Bukan berarti sekarang kita berbicara mengagung-agungkan negara Iran, bukan ya. Betul, Enggak bukan, ya. enggak, kita tidak Karena berbicara itu. karena kita ini memiliki akal, karena kita ini bisa memilah-milih mana negara baik, mana negara buruk. Ya, Karena kita ini bisa mengambil pelajaran yang baik, ya kan? Ya kita contohnya Iran ya. yang sekarang kita bicarakan. Ya kan?
ini bukan sangkut pautnya Sunni Syiah, enggak. Bukan sangkut pautnya dengan keyakinan, enggak. Betul. Ini berbicara tentang akal kita, berbicara tentang fitrah kita, Betul. ya kan? Berbicara tentang kemanusiaan. Betul. Salah satu di zaman sekarang Ya. negara yang patut dicontoh ya negara Iran. Dalam aspek apapun, Hmm. ya kan? Ya. Yang sering kita dengar dengan hubul waton. Hubul waton itu adalah orang yang mencintai terhadap negaranya. Ini Iran. Ya kan? Kita ini harus betul-betul mencintai negara Republik Indonesia kita sendiri. Ya. Dengan apapun, dengan darahnya, dengan keringetnya, dengan apapun. Ya. Jadi intinya kita ini harus memberi contoh. Ya. Seperti itu. Nah, ini jadi menarik nih, tadi antum sudah mulai singgung-singgung masalah negara Indonesia nih. Nah, Indonesia ini sebenarnya agak unik ya kalau misalnya tadi setelah kita bicara di sisi lain, negara Indonesia ini bukan negara yang basisnya agama, ya, tetapi bukan juga negara yang sekular, murni sekular, ya. Buktinya apa? Karena di satu sisi hampir 99% masyarakat kita itu religius. Betul kan? Secara 99% loh. Ya, eh, meskipun ya artinya mereka memiliki keyakinan, mereka menganut agama, ya kan? Meskipun misalnya dalam prakteknya apakah mereka mempraktekkan dari segi ibadahnya itu terlepas dari itu ya. Terlepas dari itu. Tapi di sisi lain negara kita ini pun pluralisme. Ini menurut antum nih, ini sebuah kelebihan ya atau sebuah tantangan? iya. Jadi betul sih yang antum katakan bahwa negara kita ini warga negara kita ini negara Indonesia ini emang unik gitu kan. Bahkan yang Anda tahu gitu. Cuman ini perlu dikoreksi betul apa andanya. Ya. Jamaah yang sering umroh ya kan atau haji itu nomor 1 Indonesia loh. Masya Allah ya. Religius gitu kan. Berarti intinya kan warga negara kita ini ketika berbicara tentang agama, masya Allah, ya kan. Nah tapi di sisi lain yang antum katakan juga tadi, ya kan, ada yang Ya. pluralismenya gitu kan, ya ini. Jadi kalau kita bisa katakan bahwa kita ini sangat sulit ya ketika kita mengerjakan sesuatu ya kan, contohnya misalkan ketika seseorang mengerjakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada eh, dikaitkan atau selalu tujuannya itu dunia. Ya. Sekarang ya kan, ini sebagian sebagian pemerintahan gitu kan. Betul ketika nyumbang baik itu adalah nilai agama. Ketika bakti bantuan sosial baik itu Betul. adalah nilai agama. Ketika berbicara di hadapan warga baik itu adalah nilai agama. Ketika membantu orang kesusahan itu adalah nilai agama. Tapi di sisi lain apa? Banyak sebagian dari mereka berkorupsi. Ini kan sesuatu yang disebut dengan yang kontradiksi gitu. Betul. Kan. Dan ini yang sangat sangat tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti waktu sejarah Al-Imam Ali salamullahi alaih, ini disebut dengan kaum Khawarij. Yang dimana mereka mengatakan saya ini tidak memihak Ali dan saya ini tidak memerangi Ali. Iya. Itu kan? Berarti apa? Berarti pada intinya dia ini tidak memiliki suatu pendirian. Ya kan? Nah, makanya di sini gitu kan. Jadi bagaimana sih caranya? Jadi caranya ya intinya ya kan kalau menurut Anda pribadi bahwa ketika kita beribadah ya kan ujung tombaknya jangan dunia. Ketika kita
ingin melakukan suatu kebaikan, ujung tombaknya atau niatnya jangan dunia. Karena apa? Ya karena itu hasilnya orang-orang akan kecewa nanti akhirnya. Seperti itu. Kalau menurut Anda pribadi. Nah, tapi kalau misalnya sekarang balik lagi ke situ, tapi kan dalam agama pun menjamin seperti itu. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, itu kita akan mendatangkan berpuluh-puluh kebaikan pula. Ya Betul. kan, seperti itu. Bahkan kalau misalnya contoh seperti, kalau kau ingin kaya, ingin sukses, banyaklah bersedekah. Betul. Nah, seperti itu. Nah, apakah ketika kita melaksanakan seperti itu, dan nanti tujuan akhirnya tetap kan, oh saya ingin kaya, harus banyak bersedekah. Kalau seperti itu gimana? Iya. Nah, itulah yang disebut dengan hukum karma ya. Jadi hukum karma itu ketika kita menanam suatu kebaikan, maka kita akan memiliki hasil buah yang baik juga seperti itu. Akan tetapi kita ini harus menggarisbawahi bahwa jangan sampai dengan kebaikan kita ini hanya ingin dilihat sama orang lain, bukan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kebaikan kita ini menjadi niat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan sampai niat kebaikan kita ini menjadi apa? Menjadi dosa yang besar. Itu apa? Yaitu mutakabbirun ya. Itu orang-orang yang sombong. Seperti itu. Dan Allah tidak menginginkan seperti itu. Tapi kalau misalkan antum bertanya kepada ana, tapi banyak kok orang yang sudah secara zahirnya, secara beritanya, ya kan dia melakukan korupsi atau melakukan maling atau melakukan keburukan, tapi sodakoh terus, tapi kekayaannya ditambah. Iya. Kita ini orang yang berakal. Bukan berarti ya tidak semestinya ketika terus ditambah melimpah kekayaannya Allah itu ikhlas, belum tentu. Allah itu ridho, belum tentu juga. Mungkin ya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ali salamullahi alaih apa? Kenikmatan eh, murkanya Allah, marahnya Allah ketika apa? Ketika kenikmatan ibadahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi jangan salah kaprah untuk mengartikan orang yang wah kelihatannya sedekah terus tuh gitu kan. Kemudian ditambah lagi tuh misalkan kekayaannya. Tidak seperti itu. Itu mungkin secara pandangan anak pribadi gitu. Ya, berarti memang sangat dibutuhkan keseimbangan ya tadi. Jadi keseimbangan itu di dalam tadi bahwa setiap individu ketika dia ini kita balik lagi ke konteks nih ke tema kita ya masalah tadi sistem negara, kekuasaan dan sistem agama dan kekuasaan nih. Nah, keseimbangan yang dibutuhkan itu adalah ketika setiap individunya itu menerapkan nilai-nilai agama, ya bisa kita lihat tadi efek domino dari Iran, ya, ketika individu-individunya dulu menentang rezim Shah Pahlavi sampai muncul, ya dari situ revolusi Islam Iran pada tahun 79 muncul menjadi negara yang mendeklarasikan bahwa Iran adalah negara dengan konsep republik dan Islam. Tuh. Ya seperti itu. Nah, berarti kan ini di sini butuh keseimbangan nih, ya kan? Nah, dalam keseimbangan antara individu-individu yang tadi, individu-individu menerapkan nilai agama, nilai sosial dan politik. Nah, kira-kira mungkin nggak nih ada titik keseimbangan antara kekuasaan, penting tidak, ya tadi balik lagi, penting tidak keseimbangan antara kekuasaan negara dan nilai agama tadi tanpa ada salah satu yang mendominasi, harus seimbang. Atau memang tetap harus agama yang di atas segalanya. Ini berarti kan dominasi agama. Atau tidak bisa kekuasaan negara itu misalnya harus di atas agama. Negara yang mengatur agama. Gitu. Kira-kira mana nih yang lebih itu? Seimbangkah agama di atas negara atau kekuasaan di atas agama? Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz ya. Terakhir, oke siap. Terakhir ya. Ya.
Jadi gini, sebetulnya kan tadi sudah membahasnya ya sedikit, bahwa manusia ya kalau pada dasarnya ya kalau menurut anak pribadi, manusia dari awal Nabi Adam sampai zaman ini semuanya kan bereksperimen. Ya, semuanya itu apa namanya mentajurubiyah ya kan. Semuanya itu mencoba dan mencoba terus mencoba sampai pada puncak kesempurnaan pada di zaman tersebut. Dan ini mungkin adalah salah satu hikmah yang telah Allah ciptakan kalau menurut anak pribadi. Salah satu hikmah Al-Imamul Mahdi salamullahi alaihi digoibkan. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah supaya manusia ini bertransisi, ya kan? Yang dimana yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak sempurna menjadi sempurna, ya kan? Nah sekarang kita berbicara yang tadi antum katakan bahwa apa? Bahwa kita sudah melihat bahwa satu negara yang dipimpin oleh orang yang alim terhadap agama, ya kan? Tadi revolusi pada tahun 1979, ya kan? Diduduki atau dipimpin oleh Ayatullah Sayyid Ali Khomeini, ya kan? Imam Khomeini, ya kan? Nah, dan sampai sekarang kita bisa melihat, ya kan? Ini baraya semua apa namanya bisa lihatlah jejak-jejak digitalnya sampai Betul. sekarang, bahkan sekarang di media sosial tuh diulang kembali, ditayangkan Yeah. kembali, diputar kembali bahwa negara Iran ternyata maju dengan pemimpin yang betul-betul beragama. Tadi anak kurang menambahkan nih Kang Sarul. Apa? Pemimpin itu bukan hanya sekedar intelektualnya itu cerdas dalam dunia, bukan. Tapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dimana dia tahu, mengetahui secara sistem dunia dan juga apa? Dan juga dia mengetahui tentang ruhaninya. Dia mengetahui tentang agamanya secara betul. Ya kan? Jadi, ya kan? Sekali lagi bahwa ana sangat salut sekali terhadap negara Iran. Dan ini pun juga harus dicontoh oleh warga-warga negara Republik Indonesia, ya kan? Bahwa apa? Bahwa pemimpin, ya kan? Pemimpin yang baik harus tahu, harus baik intelektual secara dunia dan harus baik, ya kan? Secara apa? Secara ruhaninya, secara kedekatan dirinya terhadap Tuhannya. Berarti Anda mengatakan apa? Mengatakan bahwa negara ini, sistem negara ini yang baik apa? Yaitu harus ada di dalamnya nilai-nilai agama. Makanya Iran dipimpin oleh orang yang betul-betul baik dalam agamanya. Ya kan? Terus bagaimana dengan negara yang tidak ada nilai agamanya? Bisa dilihat kok. Negara-negara barat yang tidak menjunjung nilai agamanya, rampok di mana-mana, penculikan di mana-mana, ya kan? Afwan, hubungan badan di mana-mana. Tanpa adanya aturan. Kalau adanya aturan mereka tidak akan melakukan itu. Ya kan? Nah, inilah ya secara singkatnya gitu kan. Jadi kalau menurut Ana bahwa negara, kekuasaan, ya kan, itu tidak boleh terlepas dari nilai-nilai agama. Seperti itu. Baik, kalau kita tarik kesimpulan nih dari obrolan kita hari ini nih Baraya ya. Nah, ini kita jadi sadar bahwa agama dan kekuasaan ini bukan dua hal yang sederhana ya, tetapi ini yang bisa kita tarik kesimpulan dua-duanya ini memang antara kekuasaan dan agama, kekuasaan itu harus dilandasi dengan agama dan agama pun harus melandasi kekuasaan. Betul, ya, karena ketika agama itu melandasi kekuasaan, berarti agama bisa sepenuhnya mengatur manusia. Agama ini memberi arah, memberi nilai, memberi makna,
Nah, sementara kekuasaan ini berhadapan dengan tadi realitas, dengan kompromi antar manusia dan dinamika dunia saat ini. Dan mungkin tantangan terbesar kita untuk Betul. saat ini adalah kita tidak boleh memilih salah satu. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga keduanya Iya, ini tetap berjalan tanpa saling menghancurkan salah satunya betul. ya. Nah, ini saya tutup dengan pertanyaan sederhana nih. Ini untuk Baraya nih ya. Ya Stan, ini untuk Baraya. Kalau kita Oke. tadi udah selesai tadi ya, ini biar yang Baraya Iya, ngangon di rumah juga berpikir ya, tidak hanya betul. mendengarkan gitu Mhm. kan. Nah, kalau suatu hari nanti nih, kalau suatu hari nanti kita hidup di dunia yang sepenuhnya atau kita hidup di negara yang sepenuhnya diatur oleh agama seperti Iran nih. Apakah kita akan merasa aman dan nyaman atau kita akan merasa terkekang? Itu podcast kita hari ini Iya, ya, bahasan kita hari ini alhamdulillah luar biasa. Ustadz, alhamdulillah, terima hatur kasih banyak nuhun, Ustadz atas sami-sami. ilmunya hari ini. Hatur nuhun Alhamdulillah. pisan. Ya kita ucapkan terima kasih juga untuk para Baraya Ngangon yang sudah melihat dan menonton ya podcast ini, tayangan ini dari awal sampai akhir. Kita haturkan terima kasih. Jazakallah khair. Ya kita tutup Ustadz ya. Enggak, Mungkin ada closing statement dari antum terakhir? closing statement buat hari ini kayaknya tidak. Tidak ada. Karena Berarti masih masih panjang ya iya, nanti ya? Kita gitu masih kan. panjang ya, ada Nanti bahasan-bahasan. kita, Kita sambung lagi ya? kita sambung lagi ya. Kalau merasa sudah cukup pembahasannya, insya Allah nanti kita akan kasih closing statement-nya. Oke, berarti ini masih berkelanjutan ya? Iya. Oke. Sebenarnya tadi yang antum katakan juga kan sudah, sudah tersampaikan dan pertanyaan itu sudah baik kalau menurut ana untuk Oke. baraya yang ada di rumah gitu kan. Ya, Supaya apa ya, supaya untuk berpikir ya. gitu. Biar nanti pas ke depan ketemu lagi di Ngangon di edisi berikutnya, episode berikutnya sudah mulai ada Iya, gambaran-gambaran ya. betul, Ini. betul. Oke, baik kita tutup semua. Terima kasih atas waktunya semua untuk Baraya Ngangon. Sekali lagi terima kasih Ya, Ustadz sudah sami-sami. hadir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.